Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surati Ali Imran min ayat 14. Ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur hari ini masih diberikan kita kesempatan istiqomah
terutama salat subuh dengan berjamaah, kemudian kita ta'lim. Mudahan waktu yang dipergunakan oleh kita menjadi waktu yang barokah, waktu yang manfaat, waktu yang menjadikan saksi kita nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat, turunkan anugerah, turunkan barokah, turunkan ampunan, dan sehingga perkumpulan ini menjadikan perkumpulan yang senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya kita semuaan semoga dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan pula kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya nanti diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di surat Al-Imran ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Zuyyina pakai z, pakai zai. Jangan dibaca juyina, tapi zai, za beda dengan ja. Kalau za itu agak-agak mercik. Za zi zu, zu zi za, zu zan zani zazna minal muzni mazi zan zani za. Kalau ja, ja ji ju jaj, ju jang jani jajna minal mujni jaji jang jani ja. Itu apa? Teknik untuk menetapkan huruf. Jadi kalau di dunia belajar Quran itu biasanya dipelajari itu satu hurufnya itu ya begitu caranya itu. Ain supaya enggak tukaran dengan hamzah, ha supaya tidak tukaran dengan ha, itu ditata satu-satu. Tapi jarang sekarang nih anak-anak yang begitu tuh, yang dipakai metode ini tuh jarang, karena memang kalau diukur membosankan. Satu huruf terus saja 28 huruf tuh kadang-kadang sebulan gitu. A, I, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Jadi supaya netep hurufnya di tenggorokan. Jadi mana huruf tenggorokan, mana huruf lisan, mana huruf bibir. Tata satu-satu. Kalau Ain, A, I, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Jadi nggak bakal tertukar. Sama dengan zai, za, zi, zu, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Itu dulu tuh sampai disuruh beli ini, beli kaca cermin. Jadi di asrama tuh cek dulu, mana huruf yang harus monyong, mana yang huruf enggak. Seperti misalkan yang paling sulit itu adalah huruf dod. Huruf dod itu dari 28 huruf paling sulit huruf dod. Karena Nabi sendiri menyebutkan ana absahu man nataqa bid-dod. Aku adalah orang yang paling fasihat mengucapkan kalimat dod. Jadi dod itu paling sulit. Kebanyakan orang nyebutin dod itu monyong. Walau dolin itu kan monyong. Karena seolah-olah vokalnya o. Padahal dod itu huruf lisan, bukan huruf bibir. Kalau dimonyongin bibir itu lisan, bibir berarti. Tapi bibir jangan boleh jangan monyong, harus tetap. Tapi yang bergerak lisannya. Makanya walau diam aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam.
Tidak walau do. Ini monyong. Tapi nggak boleh monyong. Karena ini bukan huruf bibir. Ini huruf lisan. Ditot. Allah, jangan sampai tertukar dengan dal. Sebab kalau walad dolin, itu dal pasti neken tuh. Kalau neken ujung lisan, ujung lidah ke langit atas, pasti dal yang keluar. Dal, walad do, dal yang keluar. Kalau ditutup bibir, ba yang keluar. Walad do, ba yang keluar. Maka gimana caranya? Lisannya bukan ujungnya, tapi tengahnya. Yang mengkel itu tengahnya. Waladdo, waladdo. Bibirnya diam, jangan monyong. Kalau monyong keluar nanti. Kalau bahasa tajwid disebutnya gunnah. Gunnah itu ada dua, ada gunnah asliyah, ada gunnah aridhiyah. Kalau gunnah asliyah, gunnah asal itu dua aja hurufnya, cuma nun dengan mim ditasdid. Summa, anna, lamma, amma, itu gunnah asli. Ada gunnah aridhi. Gunnah aridhiyah itu pengunian berdengung tapi aridhiyah. Aridhiyah itu baru-baru aja. Karena adanya pertemuan tanwin dengan huruf idgham, itu gunnah aridhi itu. Maka disebutnya kan idgham ma'al gunnah. Atau karena adanya mim mati ketemu ba, atau mim mati ketemu mim, itu gunnah aridhi itu. Jadi gunnah itu pengunian huruf masuk ke lubang hidung, itu disebut gunnah, atau disebut khaysum seperti itu. Makanya gunnah aridhiyah itu bisa idgham ma'al gunnah, iqlab, ikhfa, idgham mutamatsilain, ikhfa syafawi, itu termasuk gunnah aridhiyah. Cuman kita paling kalau disebutnya mim ketemu mim apa hukumnya idgham mutamatsilain, ya udah aja. Padahal disebutkan gunnah aridhiyah pun bisa. Kalau jago tajwid bisa putar-putar tuh namanya itu. Karena itu pun juga sama itu gunnah aridhiyah. Linnasi hubbus syahawat, hubbu asalnya hubbu asyahawat, tapi karena ada alif lam jadi hubbus, yang muncul shinnya. Alif lam kemana? Ada, tapi cara penggunaannya tidak kedengaran. Ini yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam dibagi dua menjadi alif syamsiyah, alif lam qamariyah. Kalau dalam bahasa nahwu begitu. Kalau dalam bahasa alatnya itu disebutnya al-ma'rifat. Alif lamnya alif lam ma'rifat. Kenapa disebutkan al-qamariyah? Karena al-qamariyah itu huruf, itu pendengarannya jelas. Kedengarannya jelas. Alhamdulillah, alnya jelas. Tapi kalau dia itu tidak jelas, syamsiyah. Syamsiyah itu artinya matahari, qamariyah bulan. Sebagaimana kita lihat bulan jelas, lihat matahari enggak jelas, silau. Makanya tidak kedengaran alif lamnya. Kalau alif lam qamariyah jelas betul kedengarannya. Berapa hurufnya? Enggak ini, sedikit aja, 14. Yang mana? Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, bo, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Dikumpulkan dengan ibghi, hajjaka, wa khaf, aqimah. Samsiyah berapa? Sama. Hurufnya 14 juga. Tibsum, masir, rohman, tafuz, tifdani, amda, su, azam, mizu, syarif, alil, kiram. Muter-muter balik dari sini. Begitulah cara tajwid tuh. Ya. Tapi kan kita bukan belajar tajwid ini. Udah, cukup sedikit aja ya. Intermezzo. Itu cara tajwid. Jadi dari tajwid aja ilmu itu luar biasa. Dari bahasa tajwidnya aja. Ya, kita tafsirkan dikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa.
Kata Allah, zuyyina, dijadikan indah, linnasi, bagi manusia itu, hubbus syahawat, kesenangan, kecintaan nafsu, minan nisa'i, dari perempuan, wal banina, anak-anak, wal qanatiri, harta yang banyak, muqantarati, yang dikumpulkan, minadz zahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khayli, dan kuda, al musawwamati, yang bagus-bagus, wal an'ami, dan binatang ternak, wal hars, dan juga sawah ladang. Zalika, yang demikian itu, mata'un, kesenangan, mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, yang ada di sisinya, husnul ma'ab, sebaik-baiknya tempat kembali. Qul, katakan ya Muhammad, a'unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, bi khairin, dengan yang lebih bagus, min dzalikum, daripada itu untuk kalian, lilladzina taqau, bagi orang-orang ittaqau, yang menjaga diri dari musyrik, ittaqau itu, inda rabbihim, yang ada di sisi mereka, jannatun, surga, tajri, berjalan, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, selamanya, fiha, di dalamnya, wa azwajun mutahharatun, dan bebinian yang suci-suci, wa ridwanun, dan keridhaan, minallah, dari Allah, wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat, bil ibadi, dengan hambanya. Segitu aja. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kata Allah, kami jadikan dunia ini zuyyina, dijadikan indah. Ini ayat menyampaikan penjelasan akan hinanya keduniawian gitu. Sekaligus tidak terlalu pentingnya bagi orang mukmin keduniawian itu. Karena zahiruha wa batinuha ibratun. Zahirnya jadi pelajaran, batiniahnya pun dunia itu jadi pelajaran. Halaluha hisabun, haramuha azabun. Dunia itu halalnya jadi hisaban, haramnya jadi siksaan. Itulah dunia. Maka Allah berikan ini penjelasan kepada kita, bukan berarti kita tidak boleh punya gitu. Tapi dalam pengertiannya kita harus waspada, harus bisa menjalankan ini dunia dengan keinginan Allahnya. Karena di Indanda juga kebanyakan manusia itu pengingin dunia itu kanyakan keinginan nafsunya. Makanya kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini dunia itu dijadikan indah bagi manusia itu. Indah, hubbus syahawat, sehingga cintanya dengan syahwat. Ma tashtahin nafsu wa tad'u ilaihi zuyyinahallah. Artinya perkara yang diinginkan oleh nafsu, yang menarik-narik keinginan itu sehingga menginginkan keduniawian ini, pandangannya menjadi indah semua. Padahal ini adalah ibtilaan, bisa jadi cobaan atau barangkali tipuan dari setan. Yang penting kita sudah tahu sekarang ini bahwa dunia ini adalah merupakan zuyyina linnas. Ini adalah satu kisaran apa ya bahasanya itu, dijadikan indah oleh Allah pokoknya. Pandangan kita dengan dunia ini seolah-olah gak ada lagi keindahan yang melebihi daripada ini. Syahawatun, kata Allah,
Ini jama' dari syahwatun. Syahwat itu apa sih? Mailun nafsi limahmubiha. Condongnya hati atau condongnya keinginan limahmubiha, pada yang diinginkan. Itu disebut syahwat. Jadi syahwat itu keinginan hati. Condongnya terhadap segala sesuatu yang diinginkan oleh kita, itu syahwat disebutnya. Makanya aulia Allah itu kadang-kadang untuk mengendalikan syahwat ini sampai puasanya pun puluhan tahun kadang-kadang. Karena tidak mudah mengendalikan itu. Tapi kalau sudah bisa dikendalikan, oh insya Allah gak bakalan terlena dengan keduniawian tuh. Sehingga ada suatu saat dalam hikayat ulama, ada dulu perkumpulan ulama-ulama besar. Lalu dalam perkumpulan di dalam masjid ulama itu ada yang nyeleneh. Ada disebut ulama besar datang ke masjid, lalu tiba-tiba bawa anjing. Anjingnya ini dituntun sama dia di dalam. Sontak para ulama yang lain menghukumi semua itu dengan hukuman masing-masing. Haram, harus dikeluarkan, tidak boleh ikut lagi, jangan dipandang ulama, gak boleh dipanggil lagi ulama. Oh pokoknya macam-macam. Lalu ketika orang itu mau diusir, adalah seorang ulama yang kasap di depan itu menghentikan mereka. Kata ulama itu, jangan kau usir dia. Kenapa? Ini kan sudah melanggar aturan. Iya, menurut kalian mungkin kesat mata kalian dia memang bawa anjing, tapi sejatinya dalam pandanganku dia itu tidak bawa anjing, tapi memegang hawa nafsunya. Hawa nafsunya sendiri itu diibaratkan seperti anjing, sehingga bisa dimainkan sama dia. Cuman orang yang di sekitarnya lihat ini dia itu pegang anjing. Begitulah aulia Allah. Jadi nafsu itu seolah-olah kayak anjing hitam. Kalaulah dia sudah bisa menahan hawa nafsunya, itu seperti memainkan kita dengan anjing. Itu aulia Allah loh. Kalau kita anjingnya masih di dalam kadang-kadang kita nih. Sifat-sifat keanjingannya masih di dalam kadang-kadang kita nih. Lihat daging kurban aja kan, oh aku pengen banyak nih. Aku pengen banyak nih. Kalau nggak dikasih ngambek kan, marah gitu, nggak kebagian. Nah itu apa bedanya dengan anjing tadi itu? Nggak kebagian daging dia langsung berteriak, kok. Jadi syahwat itu begitu. Dan itu perlu mujahadah, merangi nafsu. Mujahadah itu paling efektif ya dengan puasa. Kalau mujahadah tidak dengan puasa sulit. Memang bisa saja dengan zikir bisa, tapi kadang-kadang sulit. Tapi kalau dengan puasa nafsu KO. Karena dalam sejarahnya pun nafsu ini kan diberikan oleh Allah, tidak mau ngaku. Begitu Allah ciptakan dua makhluk, pertama kalinya itu akal dengan nafsu. Ketika akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Ya akal, man anta wa ma ana?" Siapa engkau, siapa aku? Kata akal, "Ana khalqi wa anta khaliq." Aku adalah makhluk dan engkau adalah khaliq. Engkau adalah Tuhan. Jadi akal itu sekali aja ditanya ngerti dia, langsung menerima. Tapi ketika nafsu itu dicipta oleh Allah, ditanya oleh Allah, "Hai nafsu, man anta wa ma ana?" Siapa engkau, siapa aku? Dia jawab, "Ana, anta. Engkau, aku." Karena jawabannya tidak mau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya direndam 1000 tahun oleh Allah di neraka. Begitu sudah direndam, diangkat lagi oleh Allah 1000 tahun. Begitu ditanya lagi, "Hai nafsu, man anta wa man ana?" Siapa engkau, siapa aku?
Dia jawab lagi, anta anak-anak. Gak mau ngaku dia. Gak mau ngaku dia. Akhirnya direndam lagi di neraka 1000 tahun lagi, tapi di nerakanya neraka ju, neraka lapar. Begitu sudah di neraka lapar, jangankan 1000 tahun, tengah-tengah aja dia teriak-teriak. Begitu sudah 1000 tahun di neraka lapar, diangkat itu nafsu, lalu ditanya, hai nafsu, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa aku? Baru dia katakan, ana khalqi wa ana khaliq wa anta khaliq. Aku adalah makhluk dan engkau adalah Rabbi. Baru ngaku tuh. Kalau direndam di neraka ju, di neraka lapar, baru ngaku tuh. Makanya salah satu untuk menundukkan nafsu itu dengan puasa. Baru nafsu akan tunduk. Kalau nggak puasa susah. Susah memang kalau nggak puasa. Dan itu harus melalui tahapan-tahapan ya. Tidak bisa sembarangan. Saya jaga puasa bosan. Kapan? Ramadan kemarin. Lumayan lah, setahun sekali kan. Itu kan intinya seperti itu. Untuk menundukkan nafsu itu. Ramadan itu. It's okay. Kalaulah itu nafsu itu yang disebutkan dengan nafsu itu mailun nafsi, condongnya keinginan terhadap yang diinginkan. Lalu bagaimana sementara manusia itu pun di dalamnya ada nabi juga? Kan nabi juga ada keinginan kan? Sama halnya dengan kita. Berarti nabi juga ada nafsunya di situ. Nabi juga ada keinginannya, ada syahwatnya berarti. Beda. Keinginan syahwat kita macam manusia biasa dengan keinginan Nabi beda. Kalau Nabi ini maksum, artinya syahwatnya beda dengan kita. Makanya syahwatnya nabi-nabi, keinginannya condongnya bukan ke sini. Ada memang keinginan Nabi juga. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul bahwasanya kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku senang dari dunia kalian itu 3 kata Nabi. Ada yang disenangi oleh Nabi di dunia kita ini, kebanyakan kita 3 hal aja oleh Nabi. Pertama adalah an-nisa, perempuan, wat thayyib, wangi-wangian, dan juga waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan senang menggembirakan matanya ketika di dalam sholat. Itu adalah dunia kita, kebiasaan kita, keinginan kita. Nabi juga pengen, tapi hasrat itu beda dengan kita. Itu syahwatnya ada, tapi kecondongannya ini dijaga oleh Allah, tidak kebanyakan seperti kita. Kalau Nabi syahwatnya dengan perempuan kan juga beda. Aturan Nabi itu mempunyai bini kan ada strategi yang dipakai. Menikahi ini karena ini, nikahi ini karena ini. Ada strategi kalau Nabi. Kalau kita kan lain. Nikahi ini karena cantik, nikahi ini karena kaya, nikahi ini karena ada turunan, nikahi ini karena ada gengsi. Kan gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Makanya dijadikan indah oleh Allah kepada manusia hubbus syahawat, cinta dengan syahwat itu pertama disebut oleh Allah itu minan nisa, dari perempuan. Kenapa didahulukan oleh Allah ini seperti ini? Li'annahunna a'dhamu zinatud dunya. Karena perempuan itu paling besar. Dari keindahan dunia itu perempuan inilah yang paling gede, menariknya itu. Yang menarik manusia itu paling gede dari sejumlah dari keindahan dunia kan perempuan nih. Woi perempuan. Makanya Allah tahu nih,
karena ini paling besar daya tariknya, Allah sebutin duluan. Zayyana lin-nasi minan nisa. Bahkan dalam hadis disebutkan annad dunya khulwatun hadratun. Dunia itu kelihatannya manis, hijau, denok, lempok. Pokoknya dunia ini indah kelihatannya. Wa annallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah jadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya sebagai pengurus, sebagai yang melanjutkan estafet pengurusan di bumi. Wa yanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat kalian bagaimana kalian mengerjakan itu. Lalu kata Nabi, wattaqud dunya, takutlah kalian dengan urusan dunia. Lalu yang kedua, wattaqun nisa, takutlah kalian dengan urusan perempuan. Fa inna awwalu fitnatan Bani Israil kanat fin nisa. Karena awalnya yang menjadi fitnah di Bani Israil itu awalnya adalah fitnah perempuan. Bani Israil itu hancur lantaran fitnah perempuan awalnya. Makanya pantas di dunia ini pun berapa banyak pemimpin-pemimpin yang hebat luar biasa, hancurnya gara-gara perempuan. Makanya kan ada apa sekarang ini, ada harta, tahta, kuota. Sekarang harta, tahta, kuota. Harta, tahta, wanita. Ini penghancur sudah. Makanya dalam keyakinan di luar sana, terutama Buddha, itu kan menjadikan perempuan itu sebagai penghancur wibawa. Makanya mereka nggak mau nikah. Kalau Kristen itu menganggap perempuan itu sebagai budak. Makanya mereka berani menjadikan mereka itu semau-maunya. Itu alasan mereka. Tapi kalau kita tidak, perempuan itu diposisikan dengan yang mulia, diposisikan dengan yang terbaik di sini. Makanya Nabi sampai menyebutkan ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aku punya kedua orang tua, lantas siapa yang aku harus dahulukan untuk menghormati mereka? Kata Nabi kan, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi ibu, bapak. Jadi disebut 3 kali. Jadi berarti istri itu itu jujur benar itu. Iya kan? Ibu, 3, baru bapak. Berarti istri itu 3. Kalau menafsirkannya begitu kacau nih. Sama dengan masna wasulasa waruba nanti. Maksudnya itu ibunya. 3 kali Nabi memberikan penghormatan tuh. Perempuan dulu kan. Bahkan Quran sendiri pun memberikan penghormatan sampai ada surat perempuan. Surat An-Nisa. Surat perempuan. Ada surat laki kan? Ar-Rijal gitu? Enggak. Tapi oke, enggak apa-apa. Kita enggak iri. Itu penghormatan dari Allah. Sampai Nabi pun dalam khutbah haji wada, khutbahnya haji wada kan yang ditekankan perempuan. Istausu bin nisa, aku wasiatkan kepada kalian tentang perempuan. Itu Nabi menjelaskan tentang perempuan. Karena Nabi pun khawatir. Karena umat Nabi Muhammad pun khawatir, kata Nabi, di akhir zaman itu aku khawatir itu tidak ada yang lain, perempuan sebetulnya. Maka disebutkan dalam hadis lain kan bahwasanya perempuan itu idza saluhal bilad saluhal, idza saluhan nisa
Suluhal bilad. Wa idza fasadatin nisa wasadatil bilad. Bila mana perempuannya itu bagus, maka daerah itu pun akan jadi bagus. Tapi kalau perempuannya itu rusak, maka daerah itu pun akan jadi rusak. Jadi perempuan ini punya peran menghancurkan sebuah negara, perempuan aja masukin, selesai semua. Barsisah ahli ibadah digoda oleh setan, digoda dengan mabokan, kata Barsisah haram, gak boleh. Digoda dengan yang lain haram, semuaan tidak bisa masuk. Digoda dengan pembunuhan haram, tidak boleh. Begitu digoda dengan mabukan, ini agak-agak. Digoda dengan zina, gak boleh. Digoda dengan yang lain gak mau. Begitu digoda dengan perempuan, kelepek-kelepek. KO juga tuh. Jadi Ustaz Ahmad aja bisa ngomong doang, Bang. Kalau digoda dengan perempuan, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin semuanya mendoakan insyaallah. Mudahan saya kuat. Kuat nafas. Tapi memang daya tariknya itu lain sudah. Bukan tanpa hambatan, Bang Ustaz nih. Godaan perempuan tuh, aduh sedikit aja ngomong manis, langsung tuh. Saya sering mendapatkan WA yang kadang-kadang kalau bini baca selesai di sudah. Jadi dari mana tuh? Pura-pura ngirim duit lah, pura-pura pengen di mana pengajian gitu. Itu alasan aja. Ujung-ujungnya tahu aja sudah. Kalau yang nanya ini yang tua-tua sih nggak masalah. Yang nanya muda-muda. Semester 2, semester 8 gitu. Aduh. Udah. Itu privasiku. Jadi ini saking besarnya gitu. Apa yang menarikkan dalam masalah ini itu memang perempuan inilah yang menjadikan daya tarik. Bahkan wa ma taraktu fitnatun adur rijala minan nisa. Kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan kepada laki-laki kecuali perempuan. Jadi fitnah yang lebih membahayakan itu ini. Nabi menyebutkan begitu. Pemimpin dunia hancur gara-gara itu. Hitler itu kan luar biasa bengisnya. Tapi kalau dengan perempuan Epa, namanya Epa kan, kelepak-kelepak juga dia. Adolf Hitler itu. Semua ada. Nabi-nabi yang dulu juga sama, digodanya kan perempuan. Nabi Yusuf alaihissalam sampai dikejarnya tuh dengan Siti Zulaikha. Walaupun pada akhirnya Siti Zulaikha jadi istrinya juga. Perempuan tuh. Terus yang kedua wal banin. Anak-anak dijadikan dunia ini menjadi indah bagi kita itu adalah anak-anak. Anak-anak ini pun juga sama didahulukan dari harta wal qanatir. Qanatir itu harta yang banyak yang dikumpulkan muqantoroh. Tapi anak-anak lebih dulu. Karena li'annahum fara'un nisa, karena anak-anak ini adalah cabang dari perempuan yang mana lebih besar fitnahnya daripada harta. Anak-anak ini perempuan jadi besar juga ini fitnahnya. Li'annal insan, sesungguhnya manusia itu yufda banihi bil mal, itu kadang-kadang menebus anak-anak laki-lakinya dengan harta. Walam yakul wal banat
tidak menyebutkan dengan anak. Dalam kasus zaman jahiliyah itu kalau ada seseorang itu yang ditawankah oleh orang lain, itu tebusannya itu anak-anak. Anaknya yang ditebut. Bahkan kita tahu sendiri Abu Lahab itu kan menyebutkan begitu. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna tidak ada guna kata Allah. Anhu maluhu dari Abu Lahab itu maluhu hartanya wa ma kasab dan anaknya. Kasab itu anaknya yang dimaksudkan. Siapa? Utbah. Itu adalah anak-anak disebut. Karena memang versi zaman dulu kalau seandainya ada sesuatu hal perkara itu selalu jaminan itu adalah anaknya. Terutama anak laki-laki. Di samping harta itu anaknya. Lebih dominan daripada yang lain gitu. Bapaknya ditawan, anaknya yang jadi jaminan. Peperangan itu pun juga anak yang jadi jaminan. Begitulah tempo hari. Makanya disebutkan anak ini pun juga peringkat kedua setelah nisa, cabang dari perempuan tapi sebelum harta, karena anak ini pun lebih dominan fitnahnya daripada harta. Itu. Makanya di yaumil qiyamah kan disebut oleh Allah, innama auladukum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah nanti di yaumil qiyamah itu. Artinya fitnah itu nanti bisa berseteru. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Dalam ayat ini disebutkan sesungguhnya binikmu dengan anakmu itu aduwwan lakum, bisa jadi musuh denganmu. Sekarang kita sama-sama, tapi di akhirat ini bisa jadi nih. Tapi naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan istri kita dengan kita soleh semua. Tapi kalau tidak bisa kita membawanya, ini bisa jadi musuh nanti di yaumil qiyamah. Hari-hari sehari-hari dengan kita, apa-apa yang diperjuangkan adalah dia. Tapi kalau seandainya tidak menjalankan aturan Allah, ini bisa jadi musuh. Kenapa aku bisa masuk neraka sementara suamiku masuk surga? Ini lantaran suamiku tidak pernah mendidik aku. Kan bisa jadi. Ya, itulah musuh kita. Anak juga demikian. Selangkah lagi orang tuanya mau masuk ke dalam surga, tapi ternyata ditarik lagi. Kata anaknya, ya Rob, aku tidak ridha dia masuk surga. Kenapa? Ikam kan ahli maksiat, dia ahli taat. Ya, dia ahli taat, ahli tahajud, ahli majelis ilmu, tapi dia nggak pernah ngajak aku. Aku tidur jam segini, subuh dia bangun, kuliah subuh dia nggak ngajak. Tidur aja aku. Siapa? Anak bapak. Kalau sampai bapak di majelis ilmu bagus-bagus di sini, anak bapak tidak sholat subuh di rumah, ini nih aduwwan lakum nanti. Bangunin. Kalau sampai bisa seperti itu, anak kita tidur nyepulas, nggak sholat subuh dibiarkan, nggak ngaji dibiarkan. Sementara bapak, majelis ilmu kemana-mana. Masjid Raya hadir, Islamik hadir, Al-Ma'ruf hadir, di Al-Alaq tiap subuh bagus berjamaah, tapi anak dibiarin begitu. Nanti di yaumil qiyamah aduwwan lakum, jadi musuh tuh anak. Bini juga sama. Bapak kemana-mana, majelis ta'lim, duduk enak-enak, ngaji Quran rajin, tapi bini dibiarkan, nggak pakai kerudung nggak masalah, nggak apa-apa, nggak sholat pun biarin aja. Mau arisan kemana, monggo. Mau ngomongin orang lain, terserah. Ini suami macam apa begini? Mau kredit riba kah, mau syariah kah, silakan, asal lu seneng. Gak boleh begitu. Suami harus ada tanggung jawab. Ngomongin dikit, kamu ngomongin orang tuh, berhenti. Itu. Keluar, pakai kerudung. Kenapa? Ini kan di luar. Iya di luar. Nanti saya yang dibakar nanti sama Allah. Sampean bisa jadi selamat. Aku yang dibakar nanti. Kan pemasrahan ijab qabul itu kan memasrahkan tanggung jawab kan? Saya terima nikahnya Junaid binti itu.
dengan suka mas kawin, suka dengan mas kawin 50 gram emas dibayar kredit gitu. Itu kan memasrahkan tanggung jawab itu. Makanya ketika orang itu melapatkan ijab kabul, saya terima, goyang aras tuh katanya tuh. Kenapa? Karena manusia aja yang berani menanggung tanggung jawab orang. Malaikat aja lihatnya ngeri. Kita aja 2 kali 3 kali kan ijab kabulnya. Satu kali aja malaikat tuh ngeri, kita ini 4 malah 4 kali itu. Di gang 1 ijab kabul, di gang 2 ijab kabul, jadi 3 ijab kabul, 4 kali itu. Tanggung jawab 4 tuh. Makanya saya nggak mau goyang aras, udah 1 aja cukup lah. Jadi itu. Ayo 6:30 udah. Wal qanatiril muqantar, udah nanti aja deh 6:30 dah. Cukup sudah ya. Ya walaupun ini semuanya tapi kan kemana-mana kita. Udah nggak ada pertanyaan, cuma 2 aja kok. Shadaqallahul adzim. Apa tuh? Ini sudah cerah sebetulnya. Udah siang. Dah, saya sendiri nggak tahu keledainya yang mana ini. Dah, nanti aja dah. Yang kita tahu itu adalah istiqomah ya. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Tapi kalau wanita soleh lebih baik dari 1000 karomah. Ada yang mengatakan begitu? Baru dengar saya. Baru dengar. Tapi yang jelas kesenangan dunia ini memang menyenangkan. Tapi yang paling menyenangkan itu adalah al-mar'atus sholihah kan? Perempuan yang solehah. Itu paling menyenangkan daripada dunia ini semua. Karena kita tahu bahwasanya peranan dari dunia ini pun juga kalau wanitanya itu tidak soleh, ini nggak bisa juga. Kita punya banyak harta, banyak aset, tapi kalau di rumahnya perempuan ini cemberut melulu, kan terasa sempit dunia tuh. Nggak bahkan bisa dinikmati. Tapi sebaliknya, kalaupun nggak terlalu begitu banyak yang dimiliki oleh kita, tapi perempuan yang kita miliki ini adalah solehah. Ini kayaknya lebih luas daripada istana presiden. Nyaman sudah gitu. Itulah pentingnya memilih perempuan yang solehah. Makanya Nabi menganjurkan takhayyaru min nutfatikum fa innal irqa dassas. Pilihlah siapa yang akan dijadikan tempat tumpahan air manimu itu. Karena fa innal irqa dassas. Keringat ini dassas akan meresap ke bawah. Itu artinya perempuan ini pengaruhnya besar. Kalau nanti kita ini menumpahkan hasrat kita di situ, perempuannya bagus, nanti efeknya anaknya jadi bagus. Adat istiadatnya akan bagus. Tapi kalau seandainya itu perempuan itu tidak bagus, lalu kita menumpahkan di situ, jadilah turunan, maka turunan ini pun kadang-kadang tidak bagus. Kenapa? Karena adat istiadatnya turun. Maka disitulah pentingnya kita memilah-milih daripada perempuan yang solehah. Memang Nabi menganjurkan pilih dari 4 kan itu.
limaliha wa lijamaliha wa lihasabiha, hartanya, kecantikannya, turunannya. Nah, itu suruh milih tuh. Tapi Nabi menganjurkan pilih yang keempat, walidiniha, agamanya. Fazbar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agama kata Nabi, maka engkau akan berkah. Jadi intinya kalau pilih agama, kecantikan didapat, turunan jadi bagus, harta pun akan mengikuti. Itu intinya daripada itu. Tapi kalau milih hartanya, bisa jadi kecantikan hilang. Harta doang yang dimiliki. Beres nikah, harta kebakaran, selesai sudah. Enggak ada lagi urusan. Kecantikan juga demikian, dipilih kecantikan ya paling setahun 2 tahun tuh. Anak 1, 2, 3, 4, 5 lain lagi cerita. Apalagi kalau sudah 5 anaknya, sudah enggak kelihatan lagi cantiknya. Begitulah cara Nabi ya. Mungkin itulah sedikit banyak lah. Tapi nanti yang apa tadi keledai-keledai itu. Tapi silakan ya. Coba diterangkan keledainya tuh. Kalau sudah tahu ngapain harus dijelasin? Kalau yang memang sudah jelas tujuannya nggak perlu ditafsirkan lagi. Memang dunia ini ibaratnya bangkai kan, dunia jifah. Dunia ini kan bangkai. Jadi bangkainya itu membuat orang jadi bau maksudnya. Makanya Imam Nawawi, perempuan itu kan termasuk dunia juga. Imam Nawawi ini salah satu ulama yang diberikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Tapi enggak nikah, enggak sempat nikah Imam Nawawi ini. Kenapa? Karena kesibukan dia menulis, kesibukan dia dalam menimba ilmu, sampai-sampai lupa dengan nikah. Tapi suatu ketika ada hasrat pengen nikah, Imam Nawawi berdoa ke Allah, istikharah, perempuan mana yang harus ditikahi. Begitu sudah istikharah, begitu ketemu perempuannya itu mendadak, maaf. Imam Nawawi ini diberikan oleh Allah mendadak, setiap kali perempuan yang disodorkan kepadanya mendadak ciumannya bau. Imam Nawawi itu. Jadi akhirnya enggak nikah. Tapi jangan karena ini bapak enggak nikah-nikah. Kenapa enggak nikah? Bau Ustaz. Itu beda, makomnya beda. Imam Nawawi beda, wali Allah. Makomnya beda. Dah cukup aja. Insyaallah kita teruskan lagi. Dah jam 7 kita. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحق